Penantian puluhan tahun masyarakat Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, akhirnya berbuah hasil. Jalan Porosangala diperbaiki Pemkab Tanah Toraja. Jalan berstatus jalan kabupaten tersebut merupakan akses utama masyarakat dari 3 desa sekaligus, khususnya Lembang Batualu dan Batualu Selatan di Kecamatan Sangala Selatan, serta Patengko di Kecamatan Mengkendek. Jalan ini menghubungkan antar Kecamatan Sangala, Sangala Selatan, Sangala Utara, dan Mengkendek. Kemudian antar Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Selain itu, jalan sepanjang puluhan kilometer ini diketahui menjadi alternatif masyarakat menuju ke Bandara Toraja Buntu Kunik di Mengkendek. Kepala Lembang Batualu Selatan, Pratian Rizky Londong Alo, mengatakan perbaikan jalan telah dimulai sejak awal September 2024. Khusus Lembang Batualu Selatan yang jalan porosnya, itu baru pertama kali memang dikerja. Yang saya tanami pisang dulu, ujar Pratian saat dikonfirmasi Tribun Toraja Rabu, 2 Oktober 2024, sore. Titik terparah memang berada di Lembang Batualu Selatan, Sangala Selatan. Kondisinya sebelum diperbaiki, berlubang dan belum teraspal. Banyak kerikil tersebar di jalanan sehingga rawan terjadi kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan. Belum lagi jika hujan mengguyur, jalanan tersebut seketika berubah layaknya kubangan. Kemudian pada saat musim kemarau, jalanan ini gersang dan berdebu. Februari 2022, Pradian bersama masyarakat setempat, Sang Batualuan, melakukan protes atas pemerintah dengan menanam pohon pisang di jalan, serta menebar bibit ikan lele. Aksi itu membuat diaspora Sang Batualuan melakukan perbaikan jalan secara swadaya pada Oktober 2022 dengan panjang sekira 50 meter. Perbaikan dilakukan dengan menambal titik-titik terparah. Menyikapi itu, pada akhir Oktober 2022, Pemkab Tanah Toraja melakukan pengecoran jalan di area kelurahan dengan panjang sekira 750 meter. Kini pada 2024, Pemkab Tanah Toraja kembali melakukan pengecoran di area Batualu Selatan dengan panjang sekira 600 meter. Kalau sisanya yang belum diperbaiki, khusus di Lembang saya, mulai dari perbatasan Batualu dengan Batualu Selatan. Lembang saya itu masih sekira 45 km yang harus diperbaiki. Kalau yang sudah diperbaiki sekira 600 meter, ungkap Pradian. Pengakuan Pratian, informasi perbaikan jalan tersebut telah disampaikan Pemkab Tanah Toraja kepada pihaknya sejak beberapa bulan yang lalu. Kendati demikian, perbaikan jalan ini menuai pro dan kontra, khususnya warganet di media sosial. Pasalnya, perbaikan jalan dilakukan jelang Pilkada serentak 2024. Halaman Instagram Info Toraja, misalnya. Dalam unggahan tertanggal Minggu 29 September, warganet menduga perbaikan jalan dipolitisir. Unggahan tersebut telah meraih 2.174 suka, 73 komentar, dan 34 bagikan. Baru diperbaiki karena mau pemilihan, tulis pengguna di Andione. Baru diperhatikan menjelang Pilkada lebih tepatnya. Pendi sama Citra pergi ketemu Aan, pencitraan, tulis pengguna Maszel LFC. Menyikapi hal itu, Pradian tegas membantah ada kaitan Pilkada ataupun salah satu calon dalam perbaikan jalan di Lembangnya. Apalagi kata dia, perbaikan jalan telah diusulkan di setiap musrenbang. Kalau menurut saya, jangan digabungkan, jangan dikait-kaitkan, antara program dengan Pilkada. Pilkada biarkan dia berjalan, dan program pemerintah biarkan dia berjalan. Jangan ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa itu diperbaiki menjelang Pilkada, saya tidak mau tahu itu. Intinya kami masyarakat bersyukur karena sudah diperbaiki, daripada tidak sama sekali, tegas Pradian. Terkait masalah Pilkada, jangan kaitkan dengan segmen saya. Karena saya sudah menyatakan sikap bersama dengan Bawaslu, bahwa kami, ASN, siap menjaga netralitas. Siapapun yang terpilih nantinya, saya tidak ada urusan dengan Pilkada, meskipun kami Kepala Lembang punya hak pilih. Kalau diminta keterangan apakah itu salah satu trik dilakukan menjelang Pilkada, saya katakan, saya tidak tahu. Itu urusan orang yang menyatakan. Intinya kami pemerintah dan masyarakat bersyukur sudah dikerjakan, jelasnya. Pradian kemudian meminta baik paslon maupun tim sukses paslon agar tidak melibatkannya dengan Pilkada serentak. Silakan mereka jalan sendiri. Dan kalau perlu, kita semua masyarakat Toraja harus sadarlah bersama, kita menjaga jalannya Pilkada yang baik, jangan saling serang, jangan saling mengorbankan orang, jangan saling lempar-lempar isu. Saya capek juga akhir-akhir ini saya selalu disebut-sebut sebagai kampanye apanya saya. Toh juga siapapun yang terpilih, saya juga tetap masyarakat biasa, berpradian. Diberitakan sebelumnya, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Tanah Toraja,
Theophilus Lias Limongan, katakan, saat ini wilayah Tanah Toraja masih berada pada zona hijau pilkada. Sehingga menurutnya, penting menjaga kondusivitas apalagi pilkada Tanah Toraja kali ini hanya terdapat 2 paslon. Hal itu disampaikan usai ikrar netralitas ASN yang turut dihadiri aparat TNI dan Polri. Acara dilangsungkan di Gedung Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Tanah Toraja, Makale, Senin 30 September siang. Theophilus Lias turut menyampaikan kepada ASN agar tidak memanfaatkan program untuk kepentingan paslon pilkada. ASN atau pejabat-pejabat negara yang menggunakan program dalam rangka memberikan keuntungan kepada calon-calon itu ada sanksi pidana, ujar Theophilus Lias saat dikonfirmasi usai acara. Hal itu termasuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat dimaknai sebagai sebuah keberpihakan, kata Theophilus Lias. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Salah satu yang ditanggapi Theophilus Lias, yakni perbaikan jalan yang gencar dilakukan pada musim pilkada serentak. Menurut Theophilus Lias, hal itu sah-sah saja selama telah dianggarkan sebelumnya. Seperti yang tadi dikatakan pemateri, apakah itu program memang sudah direncanakan dari awal? Itu kan struktur pembuatan program itu ada mulai dari perancangan sampai penetapan. Kalau kemudian itu ada dalam APBD, silakan dilanjutkan, ungkapnya. Dan satu hal yang kita sampaikan bahwa dilarang menggunakan program-program pemerintah yang dapat menguntungkan salah satu calon. Tetapi kalau dalam kaitan kegiatan yang ada sekarang, sepanjang itu tidak ada statement atau tidak ada pernyataan, baik itu pemerintah atau aparat desa yang kemudian menggiring suatu pikiran, bahwa ini diarahkan ke situ, sah-sah saja, tidak ada masalah, jelas dia. Kendati demikian, belum diketahui pasti penganggaran perbaikan jalan di Batualus Selatan menggunakan dana apa. Pihak Tribun Toraja coba mengkonfirmasi Dinas PUTR, namun belum mendapat tanggapan hingga berita ini ditulis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.